Sahabat sejarah tentu sudah tahu soal Presiden kedua Indonesia. Dia adalah Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Mari kita simak masa pemerintahan beliau. Soeharto lahir tahun 1921 dan meninggal pada tahun 2008. Soeharto menjadi Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pihak lain yang bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara, yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada tahun 1950-an waktu perlu menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia. Keempat kelompok ini sangat saling mencurigai satu sama lainnya. Ketidakpercayaan ini kemudian memuncak pada tragedi tahun 1965 ketika sekelompok perwira aliran kiri, karena pengaruh Partai Komunis Indonesia, melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 pimpinan utama militer yang mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Soeharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan ini, mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalam segala kekacauan ini. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatera, Jawa, dan Bali. Walaupun banyak fakta tetap tidak diketahui kebenarannya, jelas bahwa Jenderal Soeharto muncul sebagai pemilik kekuasaan yang besar di tengah kekacauan di tahun 1960-an. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno menandatangani sebuah dekret yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekret ini dikenal sebagai dokumen Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang sehingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru, dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi, hubungan dengan dunia barat, dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan. Langkah selanjutnya yang dilakukan Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya Presiden. Golkar, akronim dari golongan karya atau kelompok-kelompok fungsional, digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil, seperti persatuan-persatuan buruh, petani, dan pengusaha, yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan pemerintah pusat. Para pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung Golkar sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan kemenangan besar untuk Golkar pada pemilihan umum 1971. Untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Soeharto mendorong 9 partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal 2 partai.
Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam, dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum. Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan. Penjelasan lebih mendetail ada di bagian keajaiban Orde Baru. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian. Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut kerusuhan Malari. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai massa. Khawatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru yang lebih menekan dilaksanakan oleh pemerintah. 12 surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik seperti demonstrasi segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini, dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia, adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi. Dalam politik nasional, Soeharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970-an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timur Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal dan deklarasi kemerdekaan Timur Timur pada 1975, militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini, sebuah invasi yang diiringi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila, 5 prinsip pendirian negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940-an sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti-Pancasila. Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980-an, Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting, yaitu kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda Indonesia. Karena arena politik adalah area tertutup, umat muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah didiskusikan di masjid-masjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi yang akan segera dihentikan bila terjadi. Kebangkitan Islam itu menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990-an. Karena kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum muslim dari organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik kebijakan Soeharto. Soeharto, seorang muslim tradisionalis yang tidak terlalu religius, mulai melakukan pendekatan baru pada Islam pada awal 1990-an. Ini
termasuk ziarah naik haji Soeharto ke Mekah pada tahun 1991, penempatan para perwira yang lebih ramah Islam di pucuk pimpinan militer, dan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI didirikan lebih sebagai sebuah tempat menyuarakan masukan-masukan dari umat muslim untuk kebijakan publik daripada sebuah organisasi politik berbasis massa. Keanggotaannya mencakup para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan juga menteri-menteri kabinet. Semua upaya yang dikombinasikan ini memang berhasil untuk sedikit mengurangi kritikan dan selama era 1990-an, pemerintah Orde Baru Soeharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin asertif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesuksesannya sendiri, perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan, dan mereka yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apapun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Soeharto kroni-kroninya. Dari tahun 1993, demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan. Misalnya sebuah lotre yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh para mahasiswa maupun kelompok-kelompok muslim. Terlebih lagi, beberapa pejabat yang didukung pemerintah pusat dikalahkan saat pemilihan umum di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa rejim Soeharto bukannya tanpa kelemahan. Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatan yang mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarno Putri dari Soekarno dipilih sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rejim Soeharto, dilihat sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung Suryadi di sebuah kongres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum, namun Megawati jelas menolak mengakui hasil dari kongres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI dan juga bentrokan-bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Soeharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan Putri Soekarno. Legitimasi pemerintahan otoriter Soeharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusasaan di tahun 1960-an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh, seperti Bank Dunia, menyatakan Indonesia sebagai keajaiban Asia Timur pada tahun 1990-an. Istilah-istilah lain yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai macan Asia dan High Performing Asian Economy (HPAE). Tentu saja, komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah. Namun, ironisnya, karakteristik Orde Baru yang supresif juga menjadi kuncinya dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan tahun 1960-an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Indikator-indikator sosial lain, seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup menunjukkan hasil-hasil positif yang serupa. Gaya pemerintahan Soeharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya.
Selama dekade terakhir pemerintahan Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru. Tanpa kehadiran Soeharto, Jakarta berubah menjadi medan pertempuran tempat kerusuhan-kerusuhan menghancurkan ribuan gedung. Sementara lebih dari 1.000 orang terbunuh. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Wakil Presiden Baharudin Jusuf Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era reformasi. Itulah cerita tentang kepemimpinan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. Bagaimana menurut sahabat sejarah? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.